Ini deretan artis yang tak malu jadi pedagang gorengan. Nomor 1 jadi tukang gorengan terganteng. Banyak orang mengira pekerjaan sebagai artis itu selalu menyenangkan, selalu jadi sorotan dan memiliki banyak penggemar, membuat sebagian orang bermimpi untuk menjadi artis. Tak hanya itu, banyak orang yang mengiri pekerjaan artis itu menjanjikan bayaran yang sangat fantastis. Namun, faktanya tak selalu demikian. Banyak orang terkenal yang harus berjuang dari bawah untuk bisa mendapatkan popularitas mereka seperti sekarang ini. Bahkan, ada juga seleb yang akhirnya harus menyambung hidup dengan bisnis kecil-kecilan, meskipun mereka telah punya nama di ranah hiburan tanah air. Salah satunya ada deretan selebritis yang ternyata pernah menjalani profesi sebagai tukang gorengan. Ada yang telah sukses, namun ada juga yang masih menjalani profesi ini untuk menyambung hidup. Berikut deretan artis yang jadi pedagang gorengan, dikutip sripoku.com dari berbagai sumber. Stuart Collin, tukang gorengan ganteng, mungkin kata itulah yang tepat untuk menggambarkan sosok aktor Stuart Collin. Ya, semakin jarang tampil di televisi, Stuart rupanya mencoba peruntungannya dengan menjalani bisnis sebagai penjual gorengan. Stuart berbisnis gorengan ini tak lama setelah pengadilan memutusnya resmi bercerai dari artis cantik Christy Tagor. Kabarnya, Stuart memilih bisnis gorengan karena sadar ia harus tetap menafkahi Arkana Rafi Bishari, anak buah cintanya dengan Risty Tagor. Stuart Collin tak membantah banyak orang yang sempat berkomentar miring mengenai dirinya yang memilih untuk menjalani bisnis gorengan ini. Meskipun begitu, Stuart Collin juga mendapat dukungan positif dari penggemar yang mengaku telah mencicipi gorengan mantan suami Risty Tagor itu. Fahmi Bow, aktor Fahmi Bow juga jadi salah satu seleb yang berjualan gorengan untuk menyambung hidup. Beda dengan Denny Cagur, Fahmi Bow masih mengalami kesulitan ekonomi, lantaran kini ia juga harus melawan penyakit stroke yang diderita. Ya, menghilang dari sinetron tukang ojek pengkolan, Fahmi muncul dengan kabar mengejutkan di mana ia tengah berjuang melawan stroke yang dideritanya. Hal ini rupanya sempat membuat perekonomian Fahmi dan keluarganya memburuk. Apalagi selama beberapa bulan pemeran Dedi dalam sitkom tukang ojek pengkolan itu tak bisa bekerja. Fahmi mengakui kondisi perekonomian keluarganya sempat berada di titik nadir lantaran ia terkena stroke beberapa waktu yang lalu. Sebagai akibatnya, sang istri pun harus mencari nafkah dengan berjualan kue yang dipromosikan secara online. Beruntung, kini kondisi Fahmi semakin membaik, sehingga ia memutuskan untuk kerja serabutan seperti menjual gorengan sambil menunggu tawaran syuting kembali datang padanya. Denny Cagur, bisa dibilang kini Denny Cagur adalah salah satu pelawak tersukses di tanah air. Namun, bukan hal mudah bagi suami Santi ini untuk bisa hidup bergelimang harta seperti sekarang ini. Denny Cagur rupanya pernah menjalani profesi sederhana sebagai seorang penjual gorengan. Hal ini dilakoninya lantaran Denny rupanya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Karena itulah, untuk menyambung hidup dan membiayai sekolahnya, pria bernama asli Denny Wahyudi ini memilih untuk berjualan bakwan dan combro. Rupanya profesi sebagai penjual gorengan ini dilakoni Denny selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Kesabaran Denny pun berbuah manis, lantaran kini ia memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang konon harganya menyentuh angka 15 miliar rupiah. Tak hanya itu, Denny Cagur juga mengkoleksi sejumlah mobil mewah. Salah satunya Porsche Cayman yang harganya ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Hal ini terlihat dari vlog Atta Halilintar yang mengunjungi pelawak sukses itu. Uya Kuya, salah satu seleb yang juga pernah menjalani profesi sebagai penjual gorengan adalah Uya Kuya. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Uya sendiri pernah menjadi penjual gorengan. Pasalnya, kini Uya diketahui sebagai salah satu pemilik rumah termewah di tanah air. 14 miliar rupiah konon adalah harga rumah yang dimiliki oleh bapak dua anak itu. Hal ini dikarenakan Uya disebut sebagai raja reality show di tanah air yang cukup sukses. Uya Kuya sendiri pernah menjalani profesi sebagai penjual gorengan, terutama pisang goreng. Bisa dibilang, Uya jadi salah satu pionir seleb yang menjalani usaha kuliner di tanah air. Bahkan, pisang goreng yang dijual Uya cukup sukses dan memiliki sejumlah cabang di tanah air. Sayang pada tahun 2014 silam, Uya mengumumkan ia telah menutup bisnis pisang goreng legendarisnya. Tak ada waktu jadi alasan Uya untuk menutup bisnis pisang gorengnya tersebut.
Namun semakin disibukkan dengan profesi sebagai host, membuat Uya terpaksa melepas bisnis gorengan yang dilakoninya itu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.